Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama kok. Sholat kok bacaannya itu-itu aja gitu kan. Kita pelajari lagi deh hari ini deh. Ustadz Syam, tadi tuh maksudnya gini loh, aku cuma pengen tahu. Karena kan kita banyak nih, kadang punya bahasa daerah masing-masing. Setiap negara punya bahasa masing-masing gitu kan. Aku cuma pengen bacaan selain bahasa Arab aja. Selain bahasa Arab. Jadi ketika Ustadz bilang walat dolin, aku jawabnya ya Allah kabulkan doa kami pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa tuh? Ya Allah kabulkan doa kami. Amin. Enggak ya? Itu tahu. Iya tapi kan maksudnya biar beda, biar pakai bahasa sendiri emang gak boleh? Beda sendiri dalam masjid gitu ya. Iya gimana itu boleh gak sih sebenarnya dengan bahasa masing-masing Ustadz? Oke siap, tabe guru-guru serta Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Salatlah seperti engkau melihatku salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi selesai urusan di sini. Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Para sahabat ini enggak semuanya orang Arab. Dan walaupun dia orang Arab pun enggak semuanya hafal Al-Fatihah. Tapi apakah Rasulullah memberikan keringanan kepada mereka? Oh ya udah deh, karena kamu orang Iran ya udah pakai bahasa Persia aja. Karena kamu orang sini kamu pakai bahasa ini aja. Jadi masa Nabi SAW langsung Nabi kasih peringatan. Sholatlah seperti engkau melihatku sholat. Baik gerakannya, bacaannya, maka semuanya mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Walaupun ada beberapa mungkin bacaan-bacaan yang sahabat itu inisiatif sendiri, lalu Nabi SAW tahu apa yang mereka baca, lalu Nabi membenarkan apa yang mereka baca. Namun tidak ada satupun yang tidak berbahasa Arab. Repot juga bro kalau tidak pakai bahasa Arab, kalau semuanya pakai bahasa masing-masing. Allahu Akbar. Orang Betawi datang nih Ustaz Tahir nih. Allah gede banget. Susah juga ya. Jadi kalau Allah maha besar. Jadi kalau tidak serasi satu suara dengan bahasa Arab semuanya. Maka kacau jamaah ini. Padahal kita kan berjamaah itu bukan hanya untuk sholat bersama. Tapi kita berjamaah adalah yang namanya untuk mempersatukan kita semua. Bukankah kita setelah sholat itu salam kanan salam kiri. Yakni kita juga interaksi sesama manusia. Jadi persatuan ini yang kita jaga. Maka sholat itu adalah ibadah mahdhah. Ibadah yang sudah ditentukan Nabi SAW yang tidak boleh berubah-berubah. Jadi tidak boleh ada tambahan-tambahannya, tidak boleh juga ada pengurangan-pengurangannya. Yang ada adalah keringanan-keringanannya. Nah, jadi tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada pengurangan, tapi yang ada adalah keringanan. Apalagi variasi. Apalagi variasi, variasi sendiri. Allahu Akbar. Ya putar-putar tangannya. Kenapa? Oh itu Ustaz, karena bumi itu bulat, Allah meliputi bumi. Baru Akbar, Allah besar sekali. Ditambahin variasi. Tambahin variasi-variasinya. Maka subhanallah Nabi SAW cukup mengingatkan dengan kalimat singkat. Sholatlah seperti engkau melihatku sholat. Baik gerakannya ataupun bacaannya. Sama dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Semua kompak baca amin ya, walaupun ada yang beda, ada yang A-nya panjang, min-nya pendek, ada yang amin, ada amin, ada juga amin gitu. Yang penting kita berbahasa apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Dan ini juga sudah dijelaskan sama MUI karena sempat viral juga beberapa tahun yang lalu. Ada orang mau sholat pakai bahasanya sendiri, bahasanya supaya lebih khusyuk katanya. Padahal harus mengikuti apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi SAW. Baik, Masya Allah. Tapi aminnya sendiri kalau yang panjang pendeknya beda itu gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Amin. Yang benar adalah amin. Karena beda-beda artinya. Oh beda-beda, nanti dibahas lagi deh kalau gitu deh. Siap. Terima kasih Ustaz ya untuk penjelasannya, berarti gak boleh ditambahin, gak boleh ditambahin, gak boleh dikurangin, apalagi variasi ini tuh ya, gitu ya. Oke, baik. Perlu banyak belajar pagi hari ini. Jamaah juga pernah dengar gak? Ada satu lagi nih, ketika kita ruku sama itidal, ada gak sih bacaan yang lainnya? Selain subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sama rabbana walakal hamd. Coba kita tanya sama Ustadz Ahmad Ridwan. Ustadz mohon penjelasannya Ustadz. Ya izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Bang Sani. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada saat kita masuk atau asyuru' fi shalah, apakah yang kita baca itu satu-satunya panduan Rasulullah SAW? Jawabannya tidak. Bukan itu satu-satunya.
Kenapa kita dapatkan itu? Boleh jadi dahulu guru-guru kita memudahkan kita untuk itu. Sebab dari awal, dari kecil, kita sudah diajarkan tentang fikih muqaranatul madzahib, fikih tentang komparasi antar mazhab, bingung. Masih kecil ya, udah kayak gitu. Terus seiring waktu berjalan kita diberitahu, oh ini, oh ada lagi. Satu di antaranya adalah tadi. Oh tadi Ustadz Syam aja, Ustadz Maulana saja sudah sampaikan tentang apa namanya istiftah tadi. Ada bacaan yang lainnya. Tapi kalau Al-Fatihah insya Allah sepakat semua. Hanya di perbedaannya apakah bismillah dijaharkan atau tidak gitu. Dan aminnya apakah lantang atau tidak. Nah seperti itu juga tatkala kita ruku', tatkala kita sujud. Dan tadi ada di antara ruku' dan sujud tidak. Maka yang kita fahami misalkan saat kita ruku', kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Di sana ternyata ada bacaan lain yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau tidak salah yang melatar belakangi Rasulullah membaca doa ini tadi, subhana rabbiyal azim, adalah turunnya surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua pada saat kita bangkit dari rukuk kita dan kita baca Sami'allahu liman hamidah. Itu kan Rabbana walakal hamd. Ada Rabbana lakal hamd. Ala khilaf riwayah, ada dua khilaf riwayat di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ada yang membaca dengan wawu, ada yang tanpa wawu. Tapi apakah ada bacaan lain selain itu? Ada. Ya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat dari Rifa'ah bin Rafi, bagaimana Rasulullah SAW membaca doa ini. Apa itu? Rasulullah mengatakan, Rabbana walakal hamd, hamdan tayyiban mubarakan fih. Itu adalah doa yang dibaca Rasulullah SAW. Jadi, kendati, maaf gitu ya, kita mempraktekkan yang itu saja, terus kita dengar saudara kita mempraktekkan atau membaca atau mengajarkan kalimat ini, jangan lantas kita bilang, oh ini aliran baru ini. Tapi kalau tadi, amin diubah menjadi ya Allah kabulkan, itu aliran baru memang. Iya. Kenapa? Ya. Karena semua ulama mengatakan amin iya. Apakah dijaharkan atau sir itu ranah khilafiyah. Mazhab Hanafiyah mengatakan itu disirkan. Maka saat kami misalkan ya kita ke Turki atau ke Uzbek itu, ada jamaah yang wairil maghdubi alaihim waladdallin, teriak amin. Gitu. Itu saya. Pelakunya ngumpet. Itu dia Ustaz Maulana tuh. Itu salat Jumat. Itu Jumat. Malunya aku satu masjid. Yang lain gak ada yang aminnya di tengah-tengah lagi saya. Kebayang. Amin. Gak ada yang amin kecuali saya. Kebayang kan Ustaz Maulana lantang suaranya loh. Kebayang. Ada. Nah ternyata kan Ustaz Maulana mazhabnya Syafi'iyah. Di sana mazhabnya Hanafiyah dan itu ranahnya khilafiyah. Jadi setelah kita tahu, pagi ini kita belajar bahwa ada bacaan lain, ada riwayat lain, ada doa yang lain, lantas jangan dengan mudah kita mengatakan saudara kita salah, kita yang paling benar. Ambillah sikap seorang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i saat beliau mengatakan ra'yi shawab wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilus shawab. Pendapatku boleh jadi benar, tapi dimungkinkan ada kesalahan. Pendapat selainku salah, tapi pasti ada benarnya. Wallahu a'lam. Berarti diluruskan ternyata ada bacaan lain ya untuk ruku sama itidal itu. Dan kalau misalnya ada yang bacanya beda, jangan sampai kita salah-salahin ya. Betul sekali Bang Sony. Asal bacanya memang sesuai yang ketika ruku sama itidalnya itu kan ya. Betul, ya. Jangan bacaan tasyahud dibaca saat ruku. Masa itu baru beda banget itu jaga sembung. Baik Masya Allah, terima kasih Ustadz Ahmad Ridwan untuk penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah, aku kan udah banyak nanya ya. Sekarang aku mau ngebacain nih, pertanyaannya sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak yang bertanya, banyak sekali Masya Allah. Kalau gitu langsung aja aku bacain pertanyaan pertama ya. Dari Instagram @stnrhlmh3112. Coba apa? Siti Nurhalimah kayaknya. Siti Nurhalimah. Masya Allah. Itu tebakan aja. Hebat juga ya. Nanti kita main tebak-tebakan gitu. Umurnya berapa? 20 tahun. Oke, dari angka itu ya. Baik, aku bacain aja pertanyaannya deh.
Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya kalau misalnya subuh tanpa kunut apa hukumnya dan apakah ada doa penggantinya? Terus kalau misalnya cuma hafal sedikit bolehkah? Terima kasih, wassalamualaikum. Oke, akan dijawab melalui tausiah oleh guru kita Ustadz Maulana. Ya baik, Silakan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Sair dan Ustaz Sam yang sudah membongkar rahasia saya waktu di Turki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin jawab buat yang di rumah dan semua yang lagi nonton, yang lagi gundah gulana dan sebagainya. Mohon izin saya jawab untuk kunut. Sebagian ulama tidak menempatkan kunut, tidak wajib kunut. Tapi sebagian ulama, dan memang bukan wajib. Itu pun kalau sunnah adalah sunat abad. Artinya kalau tertinggal tidak sampai batal salat, tapi sujud sahwi itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Hadis riwayat Ahmad dijelaskan, dalam satu hadis diriwayatkan bahwa Nabi itu sepanjang hidupnya kunut di waktu subuh. Tapi ada juga yang mengatakan kadang kunut, kadang tidak. Jadi jawabannya adalah keragaman ibadah Nabi. Sekali lagi, keragaman ibadah Nabi. Bagi yang kunut jangan menyalahkan yang tidak kunut. Bagi yang tidak kunut jangan menyalahkan yang kunut. Nah, ada nggak bacaan selain kunut? Allahumma dina fiman wa fina fiman afwa wa fiman taulet wa barik lam. Ada nggak bacaan selain itu? Jawabannya ada. Bacaannya adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ada doa. Jadi boleh. Kalau tidak hafal Allahumma boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh, boleh, boleh. Boleh juga di surah Al-Baqarah Rabbana la tuzigh qulubana wa ta'na wa rabbana. Boleh. Pokoknya doa di dalam Al-Quran boleh. Tapi sekali lagi, doa jadi Al-Quran yang mengandung doa. Dan sebaiknya kita juga melihat kondisi keadaan. Kalau memang imannya tidak kunut, ya kita tidak kunut. Kalau imannya kunut, ya Imamnya. Apa tadi apa bilang? Imam. Bilangnya iman. Ya, Mungkin imam, salah ya. kedengarannya aja kali. Kalau imamnya kunut, usahakan yang di belakang juga siap untuk mengikuti gerakannya imam. Kalaupun tidak kunut, berdiri aja, jangan dia kunut. Malah Jangan, nyinyir, enggak malah boleh. nyinyir sendiri. Berdiri nungguin setelah kunutnya imam. Walaupun Anda tidak kunut tapi berada di daerah kunut, ya ikut aja berdiri. Kalau memang tidak mau kunut, berdiri aja. Tapi jangan langsung mendemo. Jangan. Karena sebagai makmum harus mengikuti. Kita harus belajar bagaimana akhlak para ulama-ulama kita, sekalipun berbeda pendapat tapi mereka saling menghargai. Sekali lagi, jangan pernah saling betul tadi kata Ustaz Sair, pendapatku benar, pendapat yang salah tidak boleh. Yang tidak kunut, yang kunut tiba-tiba di Masjidil Haram, kaget kan? Tidak kunut orang di sini. Nah, itu kan bermasalah juga. Tapi kalau ketika kita ada di Mesir, kunut ya itu. Jadi keragaman, sekali lagi apa tadi? Ya. Keragaman ibadah Nabi. Baik, ada kalanya Nabi kunut, ada kalanya Nabi tidak kunut. Tapi kalau di Indonesia mazhab Syafi'i itu pasti kunut. Baik, Masya Allah. Dan kalau tidak kunut berarti kita sujud sahwi. Oke, terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Penjelasannya. Tapi hafal kan doa kunut? Hafal? Jadi kalau nggak hafal bisa diganti Robbana Atina? Atina gitu. Oke, Jadi jangan Robbana. dipersulit. Tapi kalau Al-Fatihah, gini nih caranya nih, ada caranya. Apa? Sini Hafal dulu. kok Al-Fatihah juga? Kalau Al-Fatihah itu kan jadi rukun tuh. Iya. Jadi tidak sah sholat kalau tidak ada Al-Fatihahnya. Ah. Jadi boleh kalau orang baru belajar. Iya. Allahu Akbar. Hah? Mana handphone? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nyontek. rabbil alamin. Baca- Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Masa boleh kayak gitu? Loh, nggak khusus dong kalau ada yang masuk DM Instagram apa segala macam, gimana? Terus kalau jatuh, terus ada Atau gerakan-gerakan kalau lain. nggak HP pakai Quran kecil gini nih. Ngajar Ustadz Maulana dengarkan, Ustadz Air dengarkan. Masa ngajarin pakai handphone boleh? Kita jawabnya Pelajaran bareng ya. mana Jawabnya kayak Kita gitu? jawab jarang. 1 dan 3. Nggak boleh kan? 1 dan 3. Boleh kok. Lah. Jadi boleh sambil sholat sambil pegang Quran boleh. No. Mas, enggak. Kalau gitu Nggak aku ngerti percaya, jelasannya. nggak Kalau gitu percaya. jelasin, kenapa boleh?
Pusing aja nih orang nih. Yang Ustadz siapa sih yang menceramah sini? Kalau gitu jamaah jangan kemana-mana, kita jelasin setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Boleh.